Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. MG dan Alaric yang kehilangan di mana Ethan berada, mereka pun malah menemukan Ethan sudah disandra oleh Malivore. Kalau mereka ingin Ethan selamat, mereka harus mengeluarkan Malivore dari penjara ini. Nggak taunya Landon ini malah menyekap mulutnya Ethan dan terlihatlah kalau ada lumpur yang mengalir ke mulutnya sampai Ethan tersedak dan mata Ethan pun terlihat menghitam. Apakah yang terjadi kepada Ethan? Bagaimana kelanjutan cerita ini? Kita simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Ethan yang show off kemampuannya. Ya, dia memamerkan kemampuannya yang dulunya dia sempat cedera tangan yang patah tulang. Sekarang dia malah memiliki lembaran yang sangat bagus di dalam football. Sebelumnya, Ethan sudah dicekoki lumpur oleh Landon. Dan sepertinya itu membuat dirinya menjadi makhluk yang memiliki kekuatan. Yang berada di depan Ethan saat sekarang ini adalah pemain yang seringkali meremehkan Ethan. Namun Ethan menawarkan temannya ini untuk juga mendapatkan kekuatan dari seseorang yang dia kenal. Nah, dibawalah temannya ini menuju suatu tempat. Akhirnya mereka bertemu dengan Landon. Kelihatan ya kalau Ethan di sini seolah-olah dia merekrut anggota yang nantinya bakal menjadi pasukannya Landon dan juga dicekoki lumpur dari tangannya Landon. Di sekolah Salvatore, para murid-murid penyihir sedang melakukan mantra pelacak untuk mencari di mana posisi Landon dan Ethan. Para werewolves juga dikerahkan oleh alpha mereka, yaitu Jed, untuk mencium bau keberadaan Landon dan Ethan. Yang mereka takutkan adalah ketika Landon yang sebenarnya merupakan Malivore yang menumpangi tubuh Landon yang asli, berkeliaran di luar sana dan mungkin saja bisa mengeluarkan monster-monster dan juga membuat pengikutnya. Dan hal itu harus segera diantisipasi oleh Hope. Cleo yang masih terjebak di dalam kegelapan di tubuh Malivore, dia pun menggunakan kekuatan sihirnya mengeluarkan cahaya dan suara yang nantinya bakal membuat pantulan. Dari sinilah Cleo melihat adanya sebuah pintu yang terbuka. Cerita rumit lainnya juga dialami oleh Josie dengan pasangannya yaitu Finch, karena mereka hubungannya agak sedikit adanya ketidakjujuran di antara mereka dan itu membuat Finch tidak merasa nyaman. Sebelumnya Finch sudah bertanya tentang halaman yang hilang dari buku-buku di perpustakaan yang mengandung cerita tentang merge, yaitu penggabungan yang nantinya bakal terjadi antara kembar Gemini, Josie, dan Lizzie. Finch merasa takut kalau suatu saat nanti orang yang dia cintai bakal menghilang, oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan dengan Josie. Hope yang sebelumnya sudah mendapatkan lokasi dari mantra pelacak tentang adanya monster yang merupakan yang dicurigai adalah Malivore. Nah, berkemungkinan monster ini adalah Landon yang mengubah bentuknya. Hope memang berhasil mengalahkan monster ini sampai akhirnya dia pun tumbang. Dan terakhir Hope pun menghunuskan benda-benda tajam terlihat seperti besi-besi yang sangat panjang diarahkan tepat ke jantung monster ini. Alaric juga termasuk teman-teman Hope datang ke sini menyusul di mana Hope berada untuk menghentikan aksi sembrono yang dilakukan oleh Hope. Hope mengira kalau dia sudah membunuh tubuh Landon yang dirasuki Malivore. Ternyata itu hanyalah tubuh dari seorang murid di SMU Mystic Falls, yaitu seorang murid yang juga direkrut oleh Landon dan Ethan dan diberikan kekuatan monster. Semua orang terkejut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hope, apalagi Hope sendiri yang menyadari kalau dirinya sudah membunuh seseorang. Hope benar amat sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia semakin meyakini dan mengaktifkan kekuatannya secara penuh sebagai Tri-Breed dengan menyempurnakan kekuatannya sebagai vampir. Jadi dia harus mati terlebih dahulu. Hope dan Alaric berdebat di kamarnya dan itu juga didengar oleh teman-temannya Hope. Intinya di sini Hope menginginkan kalau dirinya memiliki kekuatan vampir secara utuh, namun Alaric melarang hal tersebut, yang mana itu berarti Hope harus mati. Jadi gini ya, kalau seseorang berubah menjadi vampir, biasanya itu akan menghilangkan naluri manusiawinya dan dia tidak akan lagi kenal emosi dengan rasa iba, rasa kasih sayang.
Alaric dengan tegas dia takut kehilangan Hope, apalagi kalau Hope berubah menjadi vampir, nantinya Hope bakal bertindak seperti ayahnya, yaitu Klaus Mikaelson. Teman-teman Hope yang mendengar pembicaraan tersebut merasa perkataan Alaric itu cukup menyakiti perasaan Hope. Alaric lalu mengajak MG dan Caleb untuk melakukan riset di perpustakaan, mencari tahu tentang monster yang menjadi parasit, yaitu untuk mencegah penyebaran monster-monster yang disebabkan oleh Malivore. Namun hal ini tidak ingin dilakukan oleh Caleb karena mereka tidak ingin menghabiskan waktu di perpustakaan, mereka ingin melakukan tindakan yang nyata. Josie dan Lizzie yang merasa prihatin dengan ucapan ayah mereka sebelumnya terhadap Hope, mereka pun menawarkan bantuan apa yang dibutuhkan oleh Hope. Hope pun meminta tolong kepada Josie dan Lizzie untuk mengeluarkan mantra di antara mereka bertiga, mengirimkan Hope ke dunia penjara di mana Raphael berada. Juga termasuk nasihat dari sahabatnya ini karena mungkin Hope nantinya bakal berubah menjadi vampir dan bagaimana Hope harus menghadapi Malivore yang dalam wujud kekasihnya. Disinilah Hope bertemu dengan Raphael, dia berbincang-bincang bercerita tentang dunia mereka masing-masing, juga tentang sahabat Raphael yaitu Landon. Di dunia nyata, Alaric dihampiri oleh Dorian yang memberikan Alaric sejumlah berkas yang di dalamnya terdapat surat-surat dan list yang dibutuhkan. Hal-hal yang dirasakan perlu untuk dipersiapkan antara Josie dan Lizzie, seperti surat yang harus mereka tulis satu sama lain sebelum nantinya terjadi merge. Alaric sebenarnya menolak hal ini untuk dipersiapkan karena dia tidak sanggup membayangkan kalau dia bakal kehilangan salah satu dari putrinya. Namun Dorian dengan perasaan yang tulus mencoba untuk mengingatkan Alaric kalau hal tersebut nantinya juga bakal pasti datang. Salah satu dari si kembar nantinya bakal bertahan dan dia berhak mendapatkan kenangan juga surat dari kembarannya yang sudah mati. Sempat terjadi perdebatan antara MG dan Caleb kalau Caleb ini ingin menghentikan Hope untuk membunuh Malivore karena memang ya di dalam tubuh Malivore juga ada Cleo yang merupakan gadis yang dicintai oleh Caleb. Namun MG juga ingin memberikan kesempatan kepada Hope dan mempercayakan Hope untuk memimpin mereka semua. Caleb ingin menyingkirkan Hope sedangkan MG berada di pihak Hope. Maka dari itu MG pun mengamankan Caleb dan membunuhnya untuk sementara waktu. Disinilah Cleo masih terjebak, namun dengan sihirnya tadi dia berhasil membuka satu pintu. Dia berhasil membuka satu pintu dari sebuah ruangan yang ternyata itu merupakan tempat necromancer berjualan ice cream. Namun di sana banyak terdapat mayat-mayat dan juga monster yang sudah terlihat seperti zombie. Kalian ingat tempat ini kan? Ini dulu adalah tempat di mana necromancer berjualan ice cream. Nah, di sana itu merupakan freezer di mana Landon dulu berusaha untuk menyelamatkan diri. Ditunjukkan dengan adanya bekas telapak tangan Landon. Kesana jugalah Cleo berusaha untuk menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk menyeramkan ini. Selesai Hope curhat dengan Raphael di dunia penjara di mana Raphael tinggal, akhirnya Hope pun kembali ke dunia nyata. Nggak taunya di sini sudah ada teman-temannya, juga termasuk Alaric menanti kembalinya Hope untuk merayakan hari saat-saat terakhir Hope menjadi manusia. Cleo yang sudah menyelamatkan diri, akhirnya dia sampai di sebuah hutan. Dia mengira ada monster lagi yang mengejarnya, nggak taunya ternyata itu adalah Jed. Beruntung sekali ya, Cleo akhirnya bertemu dengan salah satu temannya. Jed pun membawa Cleo ke suatu tempat, berkemungkinan mungkin bakal membawa Cleo di acara perpisahannya Hope. Disinilah Hope bersama teman-teman terdekatnya, selayaknya saudara, karib kerabat, juga termasuk Alaric, yang sudah serasa seperti ayah kandung Hope. Mereka benar-benar memanfaatkan momen-momen terakhir ini saat Hope masih menjadi sosok manusia. Lalu setelahnya, Josie dan Lizzie mengajak Hope untuk melakukan sebuah ritual di mana mereka bakal meninggalkan jejak ketika Hope terakhir kali menjadi manusia dan tumbuhlah sebuah pohon. Ya walaupun pohon itu masih berupa tunas ya, nantinya bakal tumbuh besar. Itu juga bakal menjadi bukti persahabatan mereka bertiga. Nggak taunya, Cleo dan Jed sampai ke sekolah Salvatore sudah malam hari. Cleo baru segera masuk ke gedung sekolah, tiba-tiba dia malah sampai kembali ke dunia Malivore. Ya, benar dugaan kalian kalau sebenarnya Cleo belum benar-benar sampai ke dunia nyata. Yang tadi menghampirinya, Jed itu ternyata adalah sosok Landon yang juga merupakan Malivore yang menyamar. Terlihat kan ini adalah Landon alias Malivore yang berada di dunia nyata dan tertawa. Dia berhasil membuat Cleo tersiksa berkali-kali. Ibaratnya di sini Landon alias Malivore dia sedang membuat markas ya. Lalu datanglah Ethan bersama Caleb. Caleb datang ke sini untuk menyerahkan dirinya dan juga membuat sebuah penawaran demi menyelamatkan kekasihnya Cleo yang masih terjebak di badannya Malivore.
Kembali ke sekolah Salvatore, Hope yang ditemani oleh Alaric menemani saat-saat terakhir Hope ketika dia masih menjadi manusia dan juga berbagi cerita tentang cerita Hope waktu masih kecil. Ini adalah gambar yang dibuat Hope ketika dia masih kecil, menggambarkan tentang dirinya bersama Alaric. Dan juga di sana ada Caroline, ibu yang mengandung Josie dan Lizzie. Alaric juga memberikan kejutan lainnya, mempertemukan Hope dengan bibinya, yaitu Bibi Freya. By the way, Bibi Freya ini juga merupakan anggota The Originals ya, jadi para pendahulu yang memiliki darah murni. Dia merupakan seorang penyihir. Dialah yang selalu menemani Hope dari kecil dan juga menjadi mentor pribadinya. Dia mengatakan kalau Hope memutuskan untuk menjadi vampir pada usia saat sekarang ini, maka Hope bakal tetap cantik seperti ini selamanya. Ya karena kalau dalam cerita fantasi, vampir itu tidak pernah menua. Juga keputusan Hope untuk berubah menjadi vampir ini sebenarnya adalah keputusan yang berat. Namun percayalah kalau nantinya Hope bakal memiliki orang-orang yang menyayanginya di sekitarnya, termasuk bibinya ini. Hope juga harus menghadapi resiko setelah ini, yaitu ketika dia menjadi vampir, dia bakal merasakan perasaan butuh akan darah dan juga bakal kehilangan rasa kemanusiaannya. Suasana mellow juga dirasakan oleh Lizzie bersama ayahnya. Alaric lalu memperlihatkan sebuah map yang di dalamnya dipersiapkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan oleh Josie dan Lizzie, seperti kenangan yang harus mereka masukkan dan juga surat yang harus mereka tulis yang nantinya bakal diberikan satu sama lain, juga menjadi kenangan bagi siapapun yang bertahan setelah merge. Alaric berusaha menutupi rasa sedihnya, ya walaupun saat merge itu nantinya juga bakal akan tiba. Finch awalnya memang ingin mengakhiri semuanya, namun Josie menegaskan kalau seseorang yang benar-benar ingin bertahan tidak mungkin bakal pergi seperti ini. Bahkan sebaiknya Finch harus berada di sisinya, namun Finch mengatakan kalau dirinya hanya tidak sanggup suatu saat nanti dia bakal kehilangan orang yang dia sayangi. Hope yang sudah bersiap untuk menjalani proses kematiannya, dia pun dipeluk oleh bibinya. Bibinya lalu mengucapkan sebuah mantra yang membuat Hope mati dalam damai. Jadi mati yang kita bayangkan itu nggak selalu harus dia mati dalam bertarung atau mati bunuh diri ya. Hope mati terlihat seolah-olah dia sedang tertidur. Tiba-tiba dia lalu terbangun di sebuah tempat, terlihat itu seperti hutan, juga terlihat seperti danau yang berada di tepi sekolah mereka. Namun bedanya, di sini ada makhluk yang bernama Charon. Kalian ingat kan makhluk yang sebelumnya pernah dibangkitkan oleh Cleo? Ya, dia adalah makhluk yang bernama Charon yang menyambut jiwa-jiwa dari manusia yang sudah meninggal untuk menuju kedamaian. Namun siapapun yang ingin menggunakan kapal ini harus membayar dengan koin. Namun Hope tidak memiliki koin apapun. Disinilah Hope yang berada di dunia nyata untuk sementara dia masih belum terbangun dari kematiannya. Bibi Freya juga sudah kembali dan di sini Hope dijaga sementara oleh MG. Tiba-tiba Caleb kembali ke sekolah ini. Akhirnya Caleb dan MG pun berdamai setelah kejadian sebelumnya. Namun tiba-tiba Caleb malah menyerang MG. Caleb juga memiliki sayap selayaknya seekor naga dengan matanya yang sudah menghitam. Berkemungkinan Caleb juga sekarang sudah menjadi pengikutnya Malivore. Hal yang mengejutkan selanjutnya juga terjadi ketika Lizzie pergi ke kamar Hope untuk mengantarkan minuman. Dia melihat kalau Hope sudah tidak ada lagi di atas tempat tidurnya. Keadaan sudah sangat berantakan dan juga jendela hancur, juga terdapat banyak api. Berkemungkinan itu adalah api dari naga tadi, yaitu Caleb yang menculik Hope. Kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan Hope yang bertemu dengan Ferryman atau Charon, yaitu monster yang menjaga kapal bagi jiwa-jiwa yang sudah mati menuju kedamaian. Hope dimintai koin, namun Hope tidak memiliki koin apapun. Biasanya yang memiliki koin itu adalah orang yang baik ya, atau orang yang sudah melakukan kebaikan dan nantinya dia bakal mendapatkan koin. Namun karena Hope tidak memiliki koin, lalu Charon ini pun menawarkan apakah Hope mau memberikan kalung miliknya. Hope menolak tawaran tersebut karena kalung itu merupakan kalung yang memiliki sejarah dalam hidupnya. Lalu setelahnya dia dikejutkan dengan kedatangan Ted yang sebenarnya itu adalah necromancer dan juga jiwanya terjebak di sini. Kita kembali ke dunia nyata. Ethan dan Caleb yang sekarang sudah menjadi antek-antek dan juga pasukannya Malivore alias London. Mereka datang ke rumah-rumah warga menawarkan berbagai hal, namun ternyata mereka ini melakukan perekrutan, yaitu dengan menggunakan lumpur Malivore dan membuat orang-orang yang mereka temui juga menjadi pasukannya Malivore. Hal itu amat sangat mengejutkan Jed dan Wade yang sedang melakukan pengintaian kepada teman-temannya ini.
Wade dan Jet lalu melaporkan kepada Alaric dan teman-temannya di sekolah Salvatore. Mereka memprediksi nanti hal ini bisa saja menjadi di luar kendali. Di sini, Hope bersama Necromancer alias Ted. Ya, Ted yang mati dalam keadaan baik ya. Namun ternyata jiwanya juga terjebak di sini. Ted juga tidak memiliki koin untuk menuju kedamaian. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka berakhir di sini dan juga bagaimana caranya untuk menuju kedamaian. Namun setelahnya, Hope malah berpikir sebaliknya. Hope tidak ingin menaiki kapal tersebut, malah dia meloncat ke dalam danau lalu tiba-tiba boom, dia pun terbangun. Namun yang mengejutkannya, Hope bukan terbangun di atas tempat tidurnya ketika dia mati. Dia malah terbangun di sebuah tempat di mana dia dikurung, karena memang sebelumnya dia sudah diculik oleh Caleb ya. Jadi Hope di sini dikurung oleh Landon, membuat Hope kelaparan karena sebenarnya Hope sudah berubah menjadi vampir dan dia membutuhkan darah. Namun ketika Hope terkurung dan tidak bisa meminum darah, itu bakal membuat dirinya kehausan dan lama-lama bakal mati. Dan hal itulah yang diinginkan oleh Malivore. Alaric yang mencari keberadaan Hope sesuai dengan mantra pelacak sebelumnya. Akhirnya sampailah Alaric di sini, namun dia harus berlawanan dengan manusia-manusia yang sudah menjadi antek-anteknya Malivore. Josie bersama Finch dan juga bakal dibantu oleh Jet dan Wade. Mereka bakal mengusahakan dalam misi penyelamatan Cleo dari tubuhnya Malivore. Sedangkan MG bersama Lizzie mereka memata-matai SMU Mystic Falls. Berkemungkinan Ethan dan Caleb juga sudah merekrut murid-murid di sini. Ketika Lizzie sedang pergi, lalu MG pun malah dihampiri oleh Ethan dan beberapa orang teman-temannya yang juga sudah diberikan kekuatan lumpur. Tahukah kalian kekuatan yang dimiliki oleh Ethan? Dia bisa menghilang dan muncul di tempat yang berbeda. Ethan sekarang sudah menjadi bagian dari makhluk supernatural. Hope yang berusaha keras untuk keluar dari tempat kurungan tadi, akhirnya dia berhasil memecahkan kaca tersebut dan memaksa dirinya untuk keluar. Hope malah menemukan Landon dalam keadaan membeku dan terdiam. Berkemungkinan dia itu sedang masuk ke alam bawah sadarnya sendiri untuk bertemu dengan Cleo. Alaric yang sudah berhasil menumbangkan antek-antek dari Malivore tadi, nggak tahunya ketika dia pergi dia malah ditahan oleh Caleb. Ya, Caleb sekarang juga sudah tidak lagi bisa mengendalikan dirinya ya. Situasi sulit lainnya juga dirasakan oleh MG yang sedang diserang oleh Ethan. MG benar-benar tidak ingin melawan Ethan karena dia tahu Ethan ini juga adalah temannya. Namun Ethan yang memiliki kekuatan bisa menghilang lalu berpindah ke tempat yang berbeda, dia pun malah menyerang MG. Ya walaupun MG bisa mengobati dirinya kembali ya karena dia adalah vampir, namun itu tetap saja pertarungan yang membahayakan karena MG tidak ingin menyerang balik. Tindakan yang dilakukan oleh Ethan lalu akhirnya berhasil dicegah oleh Lizzie dengan membuat kekuatan Ethan menghilang, yaitu Lizzie menghisapnya. Namun Lizzie dengan kekuatannya yang agak berlebihan itu membuat Ethan malah mengering. Ethan dalam keadaan sekarat dan juga sudah sangat dekat dengan kematian. Sedangkan Alaric yang saat sekarang ini sedang diserang oleh Caleb. Alaric berusaha untuk menyadarkan Caleb dan mengingatkan Caleb kembali kalau Caleb itu adalah muridnya. Alaric memang berhasil menyadarkan Caleb kembali. Dia pun meminta maaf, namun tiba-tiba Caleb malah berubah menjadi jahat kembali. Ternyata itu hanyalah siasatnya saja. Alaric benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan. Tiba-tiba Caleb diserang oleh seseorang, ternyata itu adalah Hope. Namun Hope yang sama sekali belum memiliki tenaga setelah dia tersadar kembali, akhirnya dia pun jatuh pingsan. Landon alias Malivore juga sudah kembali tersadar, namun dia ketika mengecek di dalam kurungan, tidak ada lagi Hope di sana, dia sudah kabur. Disinilah di dalam tubuh Malivore, Cleo dan Landon yang baik hati berada. Mereka berdua sedang mencari cara untuk keluar dari sini. Cleo lalu menggunakan lumpur dari Malivore ini untuk membuat sebuah pintu dan juga bangunan, yang berkemungkinan ini adalah pintu yang bakal mereka gunakan untuk kabur dari sini. Setelah pembicaraan panjang di antara mereka, Cleo akhirnya menyadari kalau ini sebenarnya bukanlah Landon yang baik. Di saat bersamaan, Josie sedang melakukan ritualnya, dia menggunakan sihir hitam dan ditemani oleh Finch. Selama Finch bisa mempertahankan api dari lilin ini, maka nantinya Josie bakal baik-baik saja. Jadi gini ya, lilin ini bisa menahan energi dari monster. Kalau lilin itu hidup, maka monster bisa dikurung. Sedangkan kalau seandainya lilin itu mati, maka nantinya monster bakal bisa keluar kekuatannya. Jika lilin ini mati, maka nantinya Dark Josie bisa kembali muncul. Terlambat sudah, walaupun suasana sudah kembali tenang, namun yang muncul di sini adalah Dark Josie. Namun dia juga tetap adalah Josie yang mencintai Finch. Namun Finch tetap merasa kalau ini bukanlah Josie yang dia kenal. Alaric kan tidak tega melihat Hope dalam keadaan kesakitan karena memang Hope dalam keadaan lapar. Akhirnya Alaric merelakan darahnya untuk diminum oleh Hope. Dari sinilah Hope akhirnya kembali memulihkan tenaganya dan secara sempurna dia sekarang sudah menjadi vampir.
Fenomena terbesar dalam dunia supernatural pun terjadi, dan itu juga mempengaruhi lingkungan sekitar dan juga alam yang seperti kalian lihat di layar ini. Di saat inilah akhirnya Hope bertemu secara langsung dengan Landon alias Malivore. Juga terjadi pertarungan di antara keduanya. Hope tidak lagi menahan-nahan perasaannya, ya walaupun sebenarnya sosok Landon itu adalah pria yang dia cintai. Situasi alam yang mengerikan dan juga terlihat berpetir-petir seperti ini juga bisa dilihat dari tempat lain ya. Dan juga terjadi di scene di mana MG dan Lizzie sedang berusaha untuk menyelamatkan Ethan. Dengan kekuatan bersama, Lizzie dan MG akhirnya berhasil membangkitkan Ethan kembali tersadar. Namun Ethan sudah tersadar dalam keadaan yang baik ke dalam kondisi kesadarannya ketika Ethan menjadi manusia. Dark Josie yang merayu Finch mengatakan kalau dirinya sebenarnya adalah Josie yang sama. Namun Finch berusaha untuk mengembalikan Josie ke dalam wujudnya semula. Setelah dia menciumnya, akhirnya Josie pun kembali ke dalam kondisi Josie yang baik hati. Pertarungan yang bakal terjadi antara Landon dan Hope. Landon berusaha untuk kabur, namun Hope berhasil menemukannya dengan penciuman serigalanya. Hope menyerang Landon, dan dengan darah yang dimiliki oleh Hope di tubuhnya, yaitu darah Tribrid, Hope lalu membuat sebuah senjata yang nantinya bakal bisa membunuh Malivore. Malivore lalu kembali ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Cleo. Berkemungkinan dia untuk mencari inspirasi ya. Namun ketika Malivore pergi ke dalam sana, muncullah keluar sosok dari Landon yang baik hati. Landon yang baik alias Landon yang memiliki tubuh ini adalah Landon yang asli. Dia pun lalu berbicara kepada Hope. Hope yang mendengar Landon berbicara seperti ini, dia pun menyadari kalau ini bukanlah Malivore. Hal ini membuat Hope ragu untuk membunuh tubuh Landon dan juga Malivore ini. Cleo mengatakan pintu ini merupakan pintu dari solusi alias inspirasi bagi Malivore. Namun akhirnya Malivore yang membuka pintu tersebut, dia malah terkurung di dalamnya. Itu sebenarnya hanyalah tipu muslihat yang direncanakan oleh Cleo. Disinilah ritual kembali dilangsungkan oleh Josie bersama Finch dan juga Wade bersama Jed. Kalian nantinya bakal mengetahui apa maksud dari ritual mereka ini. Sementara itu, Landon bersikeras kepada Hope untuk tetap menyuruh Hope membunuh tubuhnya ini agar mereka bisa memastikan kalau Malivore benar-benar musnah. Namun tentu saja Hope menolak hal tersebut karena dia tidak ingin membunuh laki-laki yang dia cintai ini. Namun setelah sekian kali diyakinkan, akhirnya Hope pun menghunuskan benda tajam tadi yang terbuat dari darah Tribrid ke tubuh Landon, dan akhirnya benar Hope pun berhasil memusnahkan Malivore. Terlihat ya di dalam alam bawah sadarnya ini, Malivore yang terkurung akhirnya disembur oleh api yang berasal dari darah Tribrid atau darahnya Hope. Sedangkan Cleo akhirnya berhasil ditarik oleh teman-temannya di luar sana. Malivore pun hancur, sedangkan Cleo akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata. Cleo disambut dengan hangat oleh teman-temannya ini, namun sayangnya Landon tidak bisa ikut bersamanya. Kita tahunya ini merupakan alam baka atau apalah itu ya, namun kalau di film ini dinamakan limbo, yaitu ruang antah berantah di mana terdapat jiwa-jiwa yang tersesat atau jiwa-jiwa yang sudah mati. Jiwa-jiwa yang berusaha untuk menuju kedamaian. Berkemungkinan itu untuk menuju akhirat atau sejenisnya ya. Nah, Necromancer atau Ted yang sudah menjadi sosok yang baik ini, dia memang belum memiliki koin untuk naik ke kapal dari Charon. Nggak taunya dia bukan seorang diri di sini, ada lagi jiwa lainnya yang menyusul, ternyata itu adalah jiwanya Landon. Karena tubuhnya yang asli sudah mati, maka disinilah jiwa Landon yang baik pun berakhir. Lizzie dan MG akhirnya membawa Ethan bersama mereka, karena Ethan sudah berubah menjadi wujudnya sebelumnya ya. Karena bersamaan dengan matinya Malivore itu membuat Ethan kembali ke wujud manusia yang baik. Namun walaupun begitu, dia tetap memiliki kekuatan yang sebelumnya dia miliki dari lumpur Malivore, yaitu kekuatannya yang bisa menghilang, dan itu membuat Ethan menjadi makhluk supernatural. Ethan bakal bergabung di sekolah Salvatore sambil dipelajari nanti kekuatannya dia tergolong faksi apa. Setelah terbunuhnya Malivore, Caleb juga kembali ke wujud dirinya yang baik dulu, namun kekuatan yang dia miliki yaitu naga, memiliki sayap dan bisa menyemburkan api, itu tetap pada dirinya. Untuk sementara, Caleb pun dikurung di dalam kerangkeng besi ini agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, Cleo yang sudah kembali ke dunia nyata bisa bertemu kembali dengan Caleb. Sementara itu, Hope yang sedang menyendiri di alun-alun kota, dia pun ditemui oleh Alaric. Mereka sedang membicarakan apa yang bakal terjadi setelah ini. Hope merasakan ada yang berbeda dari dirinya. Dia merasa lapang dan lebih tenang karena dia tidak lagi merasakan gundah, merasa bersedih akan patah hati, merasa simpati yang membuat dirinya hancur sebelumnya. Sekarang dia benar-benar merasa bebas. Namun ada hal yang nantinya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya karena Hope tidak lagi memiliki naluri kemanusiaan.
Hope takut menyakiti teman-temannya juga termasuk Alaric, jadi Hope memutuskan untuk tidak lagi kembali ke sekolah Salvatore. Ini adalah peringatan terbesar yang diberikan oleh Hope kepada Alaric, dan juga dia tidak ingin dibujuk untuk kembali kepada teman-temannya. Apakah yang bakal terjadi setelah ini? Apakah Hope bakal menjadi solo vampir, alias dia bakal pergi seorang diri, ataukah dia bakal berkumpul dengan para vampir lainnya? Kita bakal mendapatkan jawabannya di video selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!